Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Teman-teman mungkin sudah melihat videonya sendiri ya. Jadi kami mendapat musibah dan ini kami akui kebodohan kami, kelalaian kami, karena dengan gampangnya memberikan Mustika Al-Karimah dan Mustika Al-Mughni. Tapi saya sangat yakin untuk kedepannya pasti kami bisa mengambil kembali Mustika Al-Karimah dan Mustika Al-Mughni. Amin. Dan yang lebih parahnya lagi teman-teman, musibah itu menimpa kami dan teman-teman bisa melihat sendiri, kami sekarang hanya berempat, yang tadinya berlima sekarang hanya berempat, karena kami benar-benar semuanya tidak sadar ya. Kami kehilangan kesadaran dan pada akhirnya setelah kami sadar baru menyadari bahwa salah satu dari kami, yaitu Ki Slamet, tidak berada di samping kami. Kami tidak tahu Ki Slamet itu berada di mana, dan pada malam hari ini mudah-mudahan kita dapat menemukan Ki Slamet, dan mudah-mudahan juga Ki Slamet tidak terjadi hal-hal yang kami mungkin pikirkan buruk. Mudah-mudahan Ki Slamet dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, seperti biasa teman-teman, kami minta doa dari teman-teman semua. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap perjalanan kami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama mungkin kita selain melanjutkan, tentunya yang utama adalah mencari keberadaan Ki Slamet teman-teman. Mudah-mudahan Ki Slamet secepatnya bisa kita temukan. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Cukup. Ya udah, kita langsung lanjut saja. Kita selalu dihadang oleh sosok-sosok yang seperti ini teman-teman. Kenapa kau tiba-tiba muncul dan menyerang kami? Allah Akbar. Kenapa kau diam? Astagfirullahaladzim. Ini besoknya bisu kali. Oh. Astagfirullahaladzim. Hei, marilah manusia. Diriku sudah menyerang berulang kali. Kau masih saja tidak mau untuk membalasnya. Apa sebabnya? Mohon maaf makhluk. Sebenarnya apa tujuan jenengan tiba-tiba menghadang kami dan tiba-tiba melakukan serangan bertubi-tubi kepada kami? Mohon maaf makhluk. Apa? Aku tidak punya waktu untuk pertempuran ini. Wahai penjaga jalan, teman-temanku terluka dan saudaraku Slamet hilang. Iya. Itu pelajaran untuk kalian.
supaya kalian merasakan apa yang kami rasakan. Maksud jenengan apa? Apa? Apa yang kau maksudkan? Teman kami yang bernama Slamet hilang. Slamet? Ya. Pemuda dengan semangat membara dan hati yang polos. Aku melihatnya. Aku melihatnya. Perlukah diriku mengatakannya meskipun diriku melihatnya kepada kalian? Jenengan melihatnya. Melihat saudara kami yang bernama Slamet. Ya. Diriku melihatnya. Dia lewat di sekitar sini. Dikejar oleh bayangan hitam yang sangat licik. Badar Al-Aswad. Ya, dia yang menyerang kami. Dia yang berpura-pura menjadi pemandu baik hati, membimbing kami mencari matahari keadilan hanya untuk merebut kedua mustika itu dari kami. Mustika Al-Karimah dan Mustika Al-Mughni. Mustika Al-Karimah sumber kebijaksanaan dan Mustika Al-Mughni sumber kekuatan telah direbut oleh Badar Al-Aswad, tepat setelah dia menunjukkan wujud aslinya yang gelap. Ceritakan padaku tentang perjalanan kalian, Topreh. Dan tentang matahari keadilan yang kalian cari. Ceritakanlah. Ya, baik. Namun sebelumnya bolehkah saya bertanya, siapa nama jenengan? Jomadnar. Iya. Jomadnar ya. Dia menuturkan tentang impian mereka akan dunia yang adil, di mana matahari keadilan akan menyinari semua penjuru, mengusir kelaliman dan keserakahan. Mereka berangkat dengan membawa 2 mustika warisan leluhur sebagai kunci untuk menemukannya. Slamet adalah sahabat kami yang bisa dikatakan sangat bersemangat. Dia selalu percaya pada kebaikan setiap orang. Itulah mungkin yang menjadi kami semua tertipu oleh senyum manis dan kata-kata manis dari Badar Al-Aswad. Lalu, apa lagi? Badar Al-Aswad menyusup ke dalam kelompok mereka, mengaku sebagai ahli spiritual yang tahu jalan menuju matahari keadilan. Dia begitu meyakinkan, begitu bijaksana, tapi demi tujuan mulia, keraguan itu ya kami pendam. Kami lengah saat Badar Al-Aswad membawa kami ke lembah ini. Dia berbalik, senyumnya lenyap, digantikan oleh sorot mata haus akan kekuasaan. Dia menyebut mustika kami sebagai miliknya yang telah hilang.
pertempuran pun terjadi, dan dia begitu kuat. Dia menggunakan kegelapan yang membuat kami semua terkapar, dan saya sempat melihat dia menyeret Slamet, berusaha mungkin akan merebut kembali Mustika Al-Karimah dan Mustika Al-Mukni. Namun apalah daya, dan pada akhirnya Badar Al-Aswad melarikan diri. Mungkin bisa dikatakan yang saya lihat ke arah sini, meninggalkan Slamet yang mungkin ditinggalkan entah di mana. Badar Al-Aswad adalah penipu ulung. Dia mengincar mustika itu untuk kekuasaannya sendiri, bukan untuk keadilan. Dia memanfaatkan kemurnian hatimu. Lalu di mana keberadaan sahabat kami yang bernama Slamet itu? Badar Al-Aswad mungkin menyembunyikannya, atau Slamet berhasil melarikan diri saat kekacauan terjadi. Daerah ini penuh dengan jurang dan juga gua. Tapi dengarkan, Topleh. Iya. Badar Al-Aswad belum bisa sepenuhnya menguasai kekuatan mustika tersebut. Alhamdulillah. Butuh waktu baginya untuk menyatukannya dengan energi jahatnya. Kau masih mempunyai kesempatan. Syukurlah jika Badar Al-Aswad benar-benar belum bisa sempurna menggunakan Mustika Al-Mukni dan Mustika Al-Karimah. Tapi teman-temanku, mereka terluka. Bagaimana? Biarkan diriku yang menolong mereka. Diriku adalah penjaga keseimbangan di lembah ini. Diriku akan membawa mereka ke tempat aman dan menyembuhkan luka mereka. Tapi tugasmu adalah meneruskan perjalanan. Keberanianmu dan cintamu pada Slamet adalah senjatamu sekarang. Bolehkah saya bertanya pada jenengan, Jomadnar? Silakan. Mengapa kau menolong kami? Ya, karena matahari keadilan yang kau cari. Cahayanya juga akan menerangi bayang-bayang seperti diriku. Keadilan bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk semua yang terdampak oleh kelaiman. Seperti pada Al-Aswad. Sekarang, pergilah, Topleh. Ikuti jalan ini menuju Gunung Bayangan. Di sanalah Badar Al-Aswad akan mencoba menyalakan kegelapan. Terima kasih, Jomadnar. Berhati-hatilah, Topleh. Dan ingat, kegelapan Badar Al-Aswad takut pada cahaya kebenaran yang berasal dari hati yang tulus. Ya. Ingat baik-baik. Baik. Diriku pamit terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Jomadnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Mas? Kami kira sosok itu adalah sosok yang jahat dan ternyata malah berusaha ingin membantu kami ya. Iya benar. Dia sepertinya sangat mengetahui, dan yang membuat kami percaya Comadnar adalah sosok penyeimbang di lembah ini katanya tadi. Iya tadi bilangnya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi beliau sangat mengetahui seluk-beluk tempat ini dan di mana tempat-tempat yang mungkin beliau pahami, dan kami disarankan untuk melanjutkan perjalanan, dan beliau Comadnar yang berusaha membantu selamat. Alhamdulillah. Tapi untuk saat ini saya benar-benar yakin bahwa makhluk ini yang bernama Comadnar memang benar-benar makhluk yang baik. Saya sangat-sangat meyakini, karena jika saya rasa dan dipikir secara logika memang masuk akal jika memang Comadnar adalah sosok yang baik. Walaupun mungkin pada awalnya dia seperti melakukan serangan, tapi saya bisa merasakan serangan itu bukan serangan yang benar-benar berniat untuk menyerang kami, tapi hanya untuk mungkin sebuah perkenalan saja, seperti itu. Tetap doakan kami teman-teman. Jadi kita lanjut perjalanan ya. Iya. Berarti ke arah sana saja. Ya. Ternyata sumber suaranya berasal dari sini. Iya benar Mas. Rintihan seperti seorang kakek-kakek yang merintih kesakitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya siapa jenengan dan kenapa jenengan? Subhanallah. Tolong anak muda. Tolong Iya. saya anak muda. Iya kek. Sebenarnya apa yang terjadi? Mohon maaf, bolehkah saya duduk? Anak muda. Iya, silakan kek. Mohon maaf kek. Tunggu sebentar ya kek. Ternyata jenengan yang sedari tadi itu seperti minta tolong dan merintih kesakitan. Iya benar anak muda. Terima kasih anak muda. Kau baik sekali. Kenapa jenengan seperti selalu memegang kaki atau lutut jenengan? Apakah lutut jenengan itu benar-benar sakit? Benar anak muda. Subhanallah. Mungkin minyaknya di bawah atau enggak? Ada Mas. Mohon maaf kek, biar saya bantu.
Mudah-mudahan dengan minyak Al-Karimah ini apa yang sedang jenengan derita, apa yang sedang jenengan rasakan berangsur membaik. Mungkin jenengan sendiri saja yang mengoleskan, tentunya dengan minyak Al-Karimah ini. Mohon maaf, bisa ulurkan tangan jenengan. Baik anak muda. Itu untuk rasa sakitnya tepatnya di kaki sebelah kanan ya Mas. Ya. Bagaimana kek? Apa yang jenengan rasakan saat mengoleskan minyak itu? Rasanya jauh lebih baik. Minyak apa ini anak muda? Alhamdulillah. Hanya minyak warisan kek. Kau bukan sekedar pelancong, nak. Ada tujuan besar di matamu. Tapi juga ada duka yang dalam. Ceritakan pada kakek. Siapa tahu kakek bisa bantu. Benar kek. Nama saya Robi dan raga yang jenengan masuki itu Trimok, dan yang berada di samping saya ini Mas Japlang. Ya. Kami sedang dalam perjalanan yang sangat penting sekaligus sangat menyedihkan. Saya mencari saudara kami. Iya benar Kak. Yang bernama Slamet yang sedang hilang kek. Selamat. Iya. Hilang di mana? Di hutan sunyi seperti ini. Bukan hanya itu kek. Kami awalnya adalah sebuah kelompok. Kami punya mimpi besar untuk mencari matahari keadilan. Matahari keadilan. Legenda yang sangat tua. Banyak yang mencarinya. Tapi sedikit yang tahu jalannya, anak muda. Kami pikir kami tahu kek. Kami diantar oleh seorang pemandu, Badar Al-Aswad. Dia terlihat begitu bijak dan bisa kami percaya. Kami membawa 2 mustika, pusaka sebagai kunci, mustika Al-Karimah, sumber kebijaksanaan dan welas asih, dan yang satunya lagi mustika Al-Mughni, sumber kekuatan dan keteguhan. Dua mustika yang sangat berkuasa. Keberadaannya harus dijaga oleh hati yang bersih, anak muda. Itulah kesalahan kami kek. Kami terlalu percaya kepada Badar Al-Aswad. Itu semua kedok. Dia membawa kami ke sebuah lembah, dan di sana dia berbalik. Senyumnya hilang, diganti dengan wajah yang serakah, yang bisa dikatakan sungguh sangat mengerikan. Dia menyerang kami menggunakan kegelapan yang membuat semua teman-teman kami terkapar, dan dia merebut kedua mustika itu dari tangan kami dengan cara yang licik.
Saya melihat Badar Al-Aswad menyeretnya anak muda. Saya tidak tahu dia dibawa kemana, atau apakah dia berhasil melarikan diri. Dan selamat saudaramu. Iya. Berhati-hatilah manusia. Jika kalian mendengar suara seperti itu tadi. Suara apa maksudnya dengan suara? Bukankah itu adalah suara yang biasa kami dengar, suara ayam? Ya, itu seperti suara ayam. Mohon maaf, Kek. Tapi itu pertanda ada bahaya anak muda. Oh, iya. Terima kasih, Kek. Kami paham dan terima kasih jenengan telah mengingatkan kami. Walaupun kami sering mengalami dan menghadapi hal-hal seperti ini, tapi jika kami sedang seperti ini, kalut, mungkin kami akan lupa dan lengah. Apa yang jenengan katakan tadi benar. Saya melihat Badar Al-Aswad menyeret sahabat kami yang bernama Slamet. Iya. Saya tidak tahu dia dibawa kemana atau apakah dia berhasil melarikan diri. Sebelum pingsan, saya hanya melihat Badar Al-Aswad menghilang ke arah gunung dengan membawa mustika kami. Saat saya sadar, saya dihadang oleh sosok mengerikan bernama Jomadnar. Jomadnar. Ya, Penjaga bayangan. Kau selamat darinya anak muda. itulah yang menakjubkan, Kek. Jomadnar ternyata baik. Dia yang menolong teman-teman saya yang terluka. Dia bilang Badar Al-Aswad belum sepenuhnya menguasai mustika itu. Dan kami masih punya kesempatan. Dia menyuruh kami meneruskan perjalanan ke Gunung Bayangan. Jomadnar. Dia memang penjaga keseimbangan. Kebijaksanaannya sering disalahpahami karena wujudnya. Tapi ceritamu tentang Badar Al-Aswad ini sangat mengkhawatirkan. Mustika Al-Karimah dan Al-Mughni di tangan yang salah. Kekuatan kegelapan yang bisa lahir akan mengerikan. Ya, kami harus menghentikannya, Kek. Kami harus menemukan Slamet dan mengambil kembali mustika milik kami, mustika Al-Karimah dan mustika Al-Mughni. Tapi saya merasa sangat kecil dan kami merasa sendirian, Kek. Anak muda, dengarkan saya. Badar Al-Aswad mengandalkan keserakahan dan pengkhianatan. Kekuatannya ada pada kebohongan. Tapi kau tahu, kau memiliki senjata yang lebih kuat. Apa memangnya, Kek? Senjata apa? Kami sudah kehilangan apa yang kami bawa saat ini. Tadi, tanpa kau ragu menolong saya yang pincang. Saya seorang asing.
kau menggunakan sisa-sisa minyak kebaikanmu tanpa pamrih. Itu adalah cahaya dari mustika Al-Karimah yang masih hidup di dalam hatimu, anak muda. Kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang pengetahuan, tapi tentang welas asih dan ketaguhan sejati. Kekuatan Al-Mughni ada pada keteguhan hatimu untuk berbuat baik meski dalam keadaan terjepit, anak muda. Maksud kakek, mustika itu tidak sepenuhnya hilang. Kekuatannya masih ada dalam diri kami. Apakah seperti itu, Kek? Tepat sekali, anak muda. Badar Al-Aswad mungkin memegang batunya, tetapi energi sejatinya maupun kebijaksanaannya, keadilannya, welas asih, dan keteguhan tidak akan pernah bisa dicuri jika sudah tertanam di hati. Perjalananmu sekarang bukan hanya untuk merebut batu, tapi untuk membuktikan bahwa cahaya di hatimu lebih kuat dari kegelapan, anak muda. Lalu bolehkah saya bertanya, Kek, untuk Gunung Bayangan itu di mana dan kami harus ke arah mana? Gunung Bayangan tidak jauh dari sini, tapi hati-hati, jalannya penuh dengan tipu daya. Percayalah pada naluri kebaikanmu, itulah pemandu sejatimu. Sekarang pergilah, selamat dan dunia menantimu, anak muda. Terima kasih, Kek. Mohon maaf, Kek. Untuk kaki jenengan bagaimana? Ini sudah membaik, anak muda. Coba jenengan berdiri, Kek. Mohon maaf sekali ya, Kek. Maksud kami hanya memastikan bahwa jenengan sudah benar-benar pulih, sudah benar-benar dalam keadaan yang baik. Bagaimana, Kek? Apakah masih terasa sakit? Ini sudah membaik, anak muda. Untuk sakit sudah. Ya, kalau sakit masih sedikit. Tapi ini sudah bisa berjalan, anak muda. Mungkin apakah mau diolesin kembali? Silahkan. Baik, anak muda. Rasanya sangat dingin. Lalu untuk rasa yang sedikit sakit bagaimana, Kek? Subhanallah, alhamdulillah. Jadi tadi ketika diolesin lagi, beliau merasakan manfaat yang tidak bisa diungkapkan ya, Mas Doble. Karena beliau terburu-buru untuk pergi. Tadi juga kami sempat seperti ragu ya untuk mengulurkan minyak Al-Karimah. Namun
kami sudah seperti bingung dan pasrah. Apalagi yang harus kami lakukan selain kebaikan dan keikhlasan? Ya, karena seingat saya yang biasanya kami lakukan, walaupun dalam keadaan apapun, jika kita melakukan kebaikan, pasti akan dibalas kebaikan juga. Karena yang saya harapkan untuk saat ini, kita masih dalam perjalanan dan sangat membutuhkan keajaiban-keajaiban yang mungkin tidak bisa dipikir secara logika. Jadi ya alhamdulillah, berkat minyak Al-Karimah ini kakek tadi bisa sembuh dan bisa berdiri dan mungkin bisa berjalan secara normal kembali. Jadi kita tidak usah pikirkan kakek itu, entah itu kakek berniat baik atau berniat jahat atau mungkin hanya memanfaatkan kami. Yang terpenting kami sudah melakukan kebaikan. Jadi kita langsung lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu dengan satu sosok lagi di depan kami. Mudah-mudahan sosok ini lebih baik dari sosok-sosok sebelumnya yang kita temui. Dan mudah-mudahan juga sosok yang sedang berada di depan kami ini bisa memberikan petunjuk apa yang sedang kami cari. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Robi, dan perkenalkan juga sahabat-sahabat kami yang jenengan masuki Caplang, Trimok, dan Bang Mandor. Mohon maaf, mungkin jenengan bisa memperkenalkan diri agar kami lebih mudah memanggil jenengan. Perkenalkan, diriku Syekh Abdullah Kardi. Ya. Lalu, apa yang sebenarnya kalian cari sehingga kalian berada di tempat ini? Syekh Abdullah Kardi. Syekh Abdullah Kardi. Ya. Apakah kau meragukan diriku? Karena diriku berpakaian seperti layaknya orang yang jahat. Sebenarnya mungkin karena kami benar-benar kelelahan dan juga kami benar-benar harus melihat siapa sosok yang kami hadapi. Karena ya mungkin jika memang benar-benar, sekali lagi saya mohon maaf, jika memang jenengan benar-benar adalah makhluk yang berniat baik, pasti mengetahuilah seharusnya kami lebih waspada. Karena tujuan kami ini masih sangat panjang sepertinya. Mungkin akan saya ceritakan sesingkat mungkin. Jadi kami sedang melakukan pencarian, perjalanan mencari matahari keadilan. Dan singkat cerita, di perjalanan kami bertemu dengan
salah satu sosok bernama Badar Al-Aswad. Dan dia berkhianat, telah mengkhianati kami, membohongi kami, mengambil Mustika Al-Karimah dan Mustika Al-Mughni. Seperti itu, Syekh. Perjalanan yang berat, Tubleh. Ya. Namun, sebelum kau melanjutkan, izinkan diriku bertanya sesuatu. Ya, silakan. Kejujuran adalah bekal terpenting seorang musafir, terutama yang menempuh jalan berbahaya seperti ini. Ya. Iya, Syekh. Selain kalian harus berhati-hati, katakanlah kepadaku, dalam perjalanan kalian yang sangatlah panjang dan melelahkan ini, pernahkah kalian menemukan barang berharga milik orang lain yang terjatuh? Apakah yang akan kalian lakukan? Wah. Iya, Syekh. Sekitar 3 hari perjalanan sebelum kami diserang, kami menemukan sebuah kantong kulit kecil berisi koin perak di tengah jalan. Itu pasti milik seorang pedagang yang lewat. Dan apa yang kau lakukan? Saya tidak menyentuhnya, Syekh. Saya letakkan kembali persis di tempat saya menemukannya, agak ke pinggir jalan agar tidak terinjak, dan saya berpikir pemiliknya akan kembali mencarinya. Uang itu bukan hak kami, meski saat itu bekal kami mulai menipis. Mengambil milik orang lain bukanlah jalan yang benar. Benar sekali, manusia. Baiklah. Pertanyaan yang kedua. Saat kau dan kelompokmu berbagi makanan, pernahkah kau mengambil jatah lebih dari yang seharusnya? Dengan alasan bahwa kalian lebih lelah atau lebih kuat? Tidak pernah, Syekh. Justru kami malah saling bertanya kepada teman-teman yang ya lebih lemah atau yang sedang sakit. Kekuatan kelompok ada pada kesetaraan. Jika ada yang kelaparan, maka tujuan mulia kami menjadi tidak bermakna. Lalu, bagaimana dengan janji? Pernahkah kau membuat janji kepada seseorang? Bahkan hal kecil dan kemudian mengingkarinya karena alasan yang kau anggap hanyalah sepele. Pernah, sekali waktu saya berjanji pada seorang anak kecil di desa yang kami lewati untuk membawakannya bulu burung elang yang sangat indah. Tapi perjalanan kami mendesak dan saya lupa. Sampai hari ini saya merasa bersalah melihat wajah penantiannya. Itu mengajarkan saya bahwa janji sekecil apapun adalah utang yang harus ditepati. Bagus, nak. Sangat bagus. Sekarang, yang terakhir. Di dalam hati kecilmu, saat Badar Al-Aswad pertama kali bergabung, apakah kau benar-benar percaya kepadanya? Atau ada keraguan? Dan yang lebih penting,
apakah kau jujur mengungkapkan keraguan itu kepada teman-temanmu? Ini adalah titik yang bisa dikatakan paling menyakitkan. Saya tidak jujur dari awal. Ada sesuatu yang dalam senyuman dan kata-kata yang terasa terlalu sempurna. Ada keraguan dalam hati saya, tapi saya diam. Saya takut dianggap rusuh, takut dianggap iri pada pengetahuannya. Saya pilih untuk tidak membuat keributan dan ketidakjujuran pada naluri saya sendiri. Itu yang akhirnya mencelakakan semua orang. Tobleh, Iya, saya. jawaban-jawabanmu tadi lebih berharga daripada mustika yang kau kejar. Kejujuran bukanlah tentang menjadi sempurna. Kejujuran adalah tentang mengakui kebenaran, bukan pada hal-hal kecil, seperti mengembalikan barang yang bukan milikmu. Kejujuran adalah tentang berlaku adil dalam berbagi. Meski dalam kekurangan, kejujuran adalah tentang berani mengakui kesalahan dan juga kegagalan dirimu dalam menepati janji atau mengungkapkan keraguan. Tapi justru karena kau jujur, mengakuilah ketidakjujuranmu dahulu. Itulah puncak dari ujian ini. Badar al-Aswad adalah penjelmaan dari ketidakjujuran. Dia adalah kebohongan yang berwujud. Kau tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan fisik semata. Kau harus mengalahkannya dengan senjata yang tidak dia miliki. Kejujuran yang tak tergoyahkan. Bagaimana caranya, saya? Dalam perjalanan sehari-hari, kejujuran itu terlihat dari hal-hal kecil yang kau ceritakan tadi. Dalam pertarungan besar nanti, kejujuran itu akan menjadi tamengmu saat dia mencoba membiusmu dengan janji palsu. Kejujuran pada diri sendiri akan membangunkanmu saat dia menciptakan ilusi untuk menipu dirimu. Kejujuran matamu akan menembusnya, dan saat kau berhadapan langsung, katakanlah kebenaran dengan berani, kebenaran tentang pengkhianatan, tentang niat jahatnya. Kata-kata yang jujur memiliki kekuatan untuk melucuti topeng kegelapan. Berjalanlah dengan jujur, Nak Tobleh. Iya, saya. Tidak hanya jujur pada orang lain, tapi yang terpenting, jujur pada suara hatimu sendiri. Semoga cahaya kebenaran menyertai dirimu dan juga temanmu. Iya, saya. Ada satu hal lagi. Apa? Lalu bagaimana dengan saudara kami yang hilang itu? Apakah Hinangan bisa membantu kami? Dia sudah kutolong beberapa hari yang lalu. Seorang pengembala menemukannya dalam keadaan setengah sadar di tepi jurang. Subhanallah. Tempatnya tidak jauh dari sini.
pengembala itu membawanya ke gubuk tempat diriku berada. Lalu, di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Atau keadaannya seperti apa, Syekh? Dia ada di sekitar kalian, Tobleh. Benarkah, Syekh? Ya, diriku menyembunyikannya di sebuah tempat. Di balik pepohonan di sebelah barat. Keadaannya lemah dan jiwanya masih trauma berat dengan apa yang dia lihat ketika terpisah dari kalian. Trauma. Apa yang dia lihat, Syekh? Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Badal Aras Al-Waswad telah merebut mustika. Menggunakannya sedikit kekuatan mustika Al-Mughni itu. Bukan untuk menyerang, tapi untuk mengubah wajahnya. Subhanallah. Selamat melihat bagaimana wajah manusia palsu Badar Al-Aswad meleleh, menunjukkan wujud aslinya yang benar-benar mengerikan. Mungkin seperti iblis atau makhluk kegelapan yang selama ini bersembunyi. Dia juga mendengar tawa, puas dan rencana jahat Badar Al-Aswad menguasai dunia dengan kedua mustika itu. Penglihatan itu begitu menghancurkan bagi jiwa polosnya. Sejak ditemukan, dia sering terbangun di malam hari sambil berteriak-teriak ketakutan. Dan bicaranya masih kacau. Saya harus menemuinya sekarang juga, Syekh. Tapi Kenapa, Syekh? kau harus bersabar. Pendekatanmu harus pelan-pelan dan juga penuh kasih sayang. Dia mungkin tidak langsung mengenali diri kalian atau bisa jadi takut pada semua orang. Ingatlah pelajaran tentang kejujuran tadi. Bersikaplah jujur kepadanya tentang perasaan diri kalian. Katakan bahwa kau juga dan temanmu sedih. Bahwa kau mencarinya. Dan bahwa kau ada di sini untuk dirinya. Kejujuran dari hatimu akan lebih mudah menembus dinding ketakutan daripada kata-kata yang dipaksakan. Ya, baik, Syekh. Saya akan ingat itu dan mudah-mudahan apa yang jenengan katakan pada saya bisa membuat sahabat saya itu tidak ketakutan. Kalian lihat pohon yang besar, yang tumbuh sangat tegak. Ya, Di sanalah dia bersembunyi, di baliknya. Pergilah, diriku akan mendoakan kalian. Astagfirullahaladzim. Baiklah. Terima kasih banyak, Syekh. Mudah-mudahan kami segera menemukan sahabat kami yang bernama Slamet itu. Berhati-hatilah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Alhamdulillah kami mendapatkan petunjuk, dan alhamdulillah juga kami mendapatkan kabar tentang keberadaan Ki Slamet sekarang berada di mana. Di mana Mas? Di balik pohon besar Dia mengatakan di balik pohon besar yang tegak berdiri lurus. ya. Mungkin di sini sih nampaknya pohon besar juga tidak terlalu besar-besar banget ya. Iya, Jadi mungkin kita langsung cari saja Ki Slamet ya. iya, siap. Ya. Ini benar Ki Slamet. Astagfirullahaladzim. Pastikan Mas Ablang ini Ki Slamet bukan? Iya, Ki Slamet ya. Beneran itu? Coba Mas Ablang di ini dulu, netralisir dulu. Kalian apakan diriku? Tenang Ki Slamet, tenang. Jangan lukai diriku. Tenang. Kasihan nih. Istighfar. Astagfirullah. Istighfar. Kasihan diriku. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kalian ingin membunuhku. Kalian pengikut yang mencuri mustika itu. Bukan. Pasti ya. Ini saudara. Ki Slamet, dengarkan. Coba banyak-banyak istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Dan jika sudah mulai tenang, coba lihat baik-baik sahabat-sahabatmu di samping. Benar, Mas Ablang. Iya. Pak Mandor ya? Iya. Mas Doble? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah teman-teman. Malam ini kita berhasil menemukan Ki Slamet, dan mudah-mudahan juga untuk selanjutnya kita bisa secepatnya menemukan apa yang sedang kita cari. Amin. Coba Mas Ablang, Bang Trimok dibantu isi energi ke Ki Slamet. Bisa berdiri Ki Slamet. Coba berdiri. Alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Oke teman-teman, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah membantu doa. Alhamdulillah sekarang kami bisa berkumpul kembali, dan sekarang atau mungkin nanti kita setelah ini beristirahat bisa melanjutkan perjalanan untuk mencari sebuah
matahari apa? Matahari keadilan, dan ya kita tidak tahu ya kristal-kristal apa itu. Iya benar. Kita belum bisa mengatakan apa-apa. Jadi hanya itu yang bisa kami katakan, dan mudah-mudahan secepatnya kita bisa menemukan apa yang ditugaskan oleh Eyang Basuki ya. Tapi mohon maaf sebelumnya Mas Doble. Kenapa? Mas Saplang dan teman-teman semuanya. Ya kita harus lebih berhati-hati dalam kita menghadapi yang mencuri mustika itu. Tentu saja. Namanya siapa? Badar Al-Aswad. Mengerikan sekali Mas. Apa yang kamu lihat, Ki Slamet? Seingat jenengan Iya. waktu di bawah. Ya, pokoknya setelah dia itu menguasai terutama untuk mustika yang satunya mustika Al-Mughni. Subhanallah. Mukanya luntur langsung wujud aslinya. Oh, maksudnya setelah memegang mustika Al-Mughni, Iya, tapi belum sempat, maksudnya belum bisa menyempurnakan untuk menyatukan ke dalam. kekuatan. Iya. Makanya kayak meleleh terbakar itu mukanya, sehingga wujud aslinya saya bisa melihat Iya. dengan mata kepala saya sendiri. Sebenarnya itu adalah efek ya. Efek dari kekuatan hitam menggunakan mustika Al-Mughni. Jadi kita masih ada waktu untuk mengambil kembali mustika Al-Karimah dan mustika Al-Mughni. Sebelum siapa namanya? Badar Al-Aswad bisa menyempurnakan kekuatan kedua mustika itu dengan tubuhnya. Sekali lagi kami mohon doa dari teman-teman semua, mudah-mudahan kami selalu diberi perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan selalu dilancarkan dan secepatnya bisa merampungkan tugas dari Eyang Basuki ini. Jadi mungkin ada tambahan dari yang lain? Cukup ya, kita beristirahat saja dulu di sini. Jadi kita tutup videonya. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.